Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kucibiru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-291. Harusnya video ini diupload pada hari Rabu, karena manga yang legalnya baru keluar pada hari Selasa malamnya. Yang artinya ini adalah video versi bajakan. Dan karena ini adalah versi bajakan, maka sudah pasti gambarnya akan menjadi buram. Dengan begitu, maka kami pun tidak akan pasang iklan. Jadi jika kalian lihat iklan, silakan langsung di skip saja. Karena itu bukan kami yang mengaktifkan. Nah, jika sudah jelas, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah pada chapter kemarin, Kaiser sudah berhasil menghentikan semua pola serangan yang kebetulan sedang dilakukan oleh Toshirin dengan menggunakan kekuatan ototnya itu. Maka di saat yang bersamaan ini, Isagi pun kini seketika langsung berkata, "Baiklah, aku mengakui bahwa di dalam urusan pertarungan adu kekuatan, aku kalah dari Toshirin. Tapi meskipun begitu, aku masih memiliki Michael Kaiser. Mengingat pada dasarnya, aku sama sekali tidak menyangka bahwa Kaiser bisa mengerti apa yang sekarang aku inginkan, walaupun aku hanya menatap matanya saja. Yang artinya, Kaiser sekarang masih bisa berkembang jauh lebih hebat daripada ini." Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Michael Kaiser. Di mana pada kesempatan tersebut, sekarang giliran dari Michael Kaiser yang saat ini justru malah mencoba untuk dapat bisa memuji kehebatan dari Isagi Oichi sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. "Gila, aku tidak menyangka bisa menjadi seperti sekarang ketika aku memutuskan untuk dapat bisa bermain bersama dengan Isagi Oichi. Karena kenyataannya, hanya dirinya sajalah satu-satunya orang yang akhirnya bisa mengakuiku dengan sangat tulus. Mengingat ketika bermain bersama dengannya, aku diperbolehkan untuk dapat bisa menjadi diriku sendiri. Padahal selama ini, semua orang selalu mencoba untuk bisa menolakku ketika aku bermain sama seperti dulu. Dengan begini, aku pun merasa sangat menyesal karena dulu aku pernah benci kepadanya, dan juga dulu aku pernah berniat untuk bisa menghancurkannya. Mengingat gara-gara dirinya, aku pun bisa merasakan perasaan dicintai oleh semua orang tanpa perlu menggunakan topeng lagi." Nah, mulai dari sinilah, semua pemain inti sekaligus pemain terkuat dari tim Basar Munchen, akhirnya satu persatu dari mereka kini mulai melakukan hal yang sama mirip seperti Michael Kaiser. Di mana di dalam praktiknya, mereka pun mulai memuji kehebatan dari Isagi Oichi ketika mereka sekarang sedang menyerang. Nah, tentunya supaya lebih jelas, maka inilah urutan kejadiannya. Pertama, setelah bola hasil blokir dari Michael Kaiser sekarang sudah terpental menuju ke arah yang berlawanan, maka di momen yang sama ini, Yuki lah orang yang pertama kali bisa merebutnya. Lalu tanpa menunggu lama, Yuki pun kini segera melakukan soloran untuk dapat melewati para pemain bertahan dari tim PXG dengan menggunakan kekuatan gocekan jalanannya sambil berkata seperti ini kepada dirinya. "Kaiser sama seperti aku yang dulu, di mana pada dasarnya banyak aspek baru yang muncul atau banyak kekuatan baru yang muncul ketika dirinya bisa bermain bersama dengan Isagi. Karena ketika Isagi ada di dalam lapangan, maka secara tidak langsung kita pun dipaksa harus bisa berkembang sesuai dengan gaya permainannya. Lalu, jika kita tidak bisa mengimbangi kekuatan dari Isagi, maka di saat yang sama itulah, Isagi pun akan langsung membuang kita karena Isagi tidak butuh pemain yang tidak berguna. Jadi gara-gara Isagi Oichi, satu persatu dari kita sekarang justru malah bisa berevolusi. Dan juga kita pun bisa menemukan ego kita masing-masing dan juga kekuatan kita masing-masing. Yang artinya, Isagi adalah segalanya di dalam tim ini. Mengingat bermain bersama dengan Isagi adalah sebuah privilege. Karena kebrutalan dari Isagi untuk dapat bisa membuang para pemain yang tidak berguna, akhirnya bisa memaksa kita untuk dapat bisa menjadi pemain yang baru. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu kepada kita, maka di saat yang bersamaan, Yuki pun kini seketika langsung dijaga oleh dua orang pemain bertahan dari tim PXG, yaitu Nanase dan juga Zatetsuken. Namun sebelum bola itu bisa direbut oleh mereka, maka tanpa menunggu lama, Yuki pun kini segera menghentikan dari gocekan jalanannya. Kemudian, dia pun segera mengoper bola yang ada di kakinya, tepat menuju kepada Hyorio. Kedua, setelah bola itu sudah berhasil mendarat di kaki Hyorio, maka di saat yang bersamaan ini, Yori pun langsung bergerak dengan menggunakan kecepatan penuhnya,
sambil melakukan teknik gocekan berputarnya mirip seperti pada gambar ini. Lalu, setelah dirinya sudah dapat berdiri dengan bebas, maka Yori pun kembali berkata seperti ini kepada kita semua. Kau benar Yuki, berdiri di lapangan bersama dengan Isagi adalah sebuah privilege. Karena pada dasarnya, kita semua pernah hancur sebanyak 1 kali. Kemudian, orang yang berhasil membangkitkan kita kembali, dia adalah Isagi. Bahkan, aku bisa berdiri di dalam lapangan ini adalah berkat bantuan dari Isagi. Mengingat, dialah orang yang telah mengajarkanku tentang bagaimana caranya untuk bisa menjadi diriku sendiri, tanpa perlu memperdulikan lagi bagaimana pendapat dari orang lain. Tidak hanya itu, meskipun kenyataannya Isagi adalah pusat permainan dari tim kita, sekaligus Isagi adalah segalanya bagi kita. Tapi, Isagi sama sekali tidak pernah meminta kita untuk dapat berterima kasih kepadanya. Bahkan, satu-satunya permintaan dari Isagi kepada kita adalah untuk dapat bisa bermain demi diri kita sendiri. Gara-gara itu, kami pun sekarang bisa menemukan sebuah jawaban. Bahwa tujuan kami bermain sepak bola adalah untuk bisa menang, entah bagaimanapun caranya. Jadi, walaupun Isagi tidak pernah meminta kepada kita untuk bisa melayaninya, namun pada akhirnya, kita pun selalu memilih untuk bisa membantu Isagi. Karena dialah yang telah membantu kita untuk bisa berpikir rasional di dalam setiap pilihan. Itulah kekuatan sejati dari tim kita. Sehingga pada kesempatan ini, aku pun tidak peduli kepada siapakah aku akan mengoper bola yang terakhir. Entah itu kepada Isagi Oichi ataupun kepada Michael Kaiser, yang jelas intinya kita tetap harus bisa menang. Menarik ya, tepat ketika Yorio sekarang baru saja akan menendang bola terakhirnya itu. Maka di saat yang bersamaan tersebut, rival abadi dari Yori, yaitu Karasuta Bito, kini dia pun akhirnya seketika langsung muncul tepat di hadapan dari Yori. Lalu, sambil mengeluarkan aura gagak mirip seperti pada gambar ini, Karasu pun tanpa pikir panjang, dia pun langsung berkata sebagai berikut menuju kepada Yori. Haha, akhirnya kita bisa bertarung 1 lawan 1. Jadi, sekarang mari kita tentukan siapakah yang lebih hebat di antara kita berdua. Serta, mari kita tentukan juga apakah kau ini adalah pemain yang biasa-biasa saja atau kau ini adalah pemain yang luar biasa. Melihat kemunculan dari Karasuta Bito dan juga mendengar semua ucapan itu dari Karasuta Bito, maka di momen yang sama itu, Yori pun kini seketika langsung membalasnya. Hah? Kau lagi? Akhirnya, hambatan yang cukup kuat sekarang bisa muncul di hadapanku. Baiklah, aku tidak akan kalah di sini. Mengingat, jika aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang dan juga mengirimkan umpan terakhirku ini menuju kepada mereka, maka para penyerang dari Neo Egois yang baru sekarang tidak akan pernah bisa terlahir. Sementara itu, tepat ketika Hiyori dan juga Karasuta Bito sekarang sedang melakukan duelnya, maka di saat yang bersamaan, kepingan puzzle baru dengan warna emas akhirnya kini seketika langsung muncul tepat di hadapan dari Isagi Oichi. Yang artinya, jika sekarang sudah muncul puzzle berwarna emas mirip seperti pada gambar ini, maka biasanya gol dari tim Isagi pasti akan segera tercipta entah pada chapter besok ataupun pada chapter minggu depannya lagi. Yang jelas, pada halaman itu, Isagi pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Baguslah, ini adalah desain dari pola serangan balik tercepat yang sekarang bisa aku bayangkan. Dimana jika kami berdua bisa bergerak, atau jika aku dan juga Michael Kaiser bisa bergerak lebih cepat daripada siapapun, maka sudah jelas ini akan menjadi teknik original kami yang dapat menggemparkan dunia. Jadi untuk sekarang, yang harus kami berdua lakukan hanyalah percaya kepada mereka bahwa mereka bisa mengalahkan para lawannya. Lalu setelah itu, aku dan juga Michael Kaiser harus dapat mencari tempat yang paling ideal demi dapat bisa mencetak gol tanpa perlu menoleh ke arah belakang sama sekali. Nah, disinilah poin menariknya. Mengingat pada halaman yang terakhirnya, atau tepatnya ketika Isagi dan juga Kaiser sekarang sudah berhasil berlari dengan sangat cepat, tanpa ada pemain dari tim XG yang sekarang bisa mengejar mereka berdua, maka dari arah belakang mereka, Ness pun kini mulai mengeluarkan aura barunya. Serta raut wajah dari Ness yang sebelumnya terlihat sangat cupu, sekarang langsung berubah sangat menyeramkan. Yang artinya, ini adalah waktunya kebangkitan dari Ness. Dimana di dalam dialog terakhirnya itu, Ness pun mulai bergerak untuk dapat bisa mengejar Isagi dan juga Kaiser sambil berkata seperti ini kepada kita. Aku titik titik titik, aku titik titik titik. Sayangnya, ucapan dari Ness barusan sekarang malah terpotong. Jadi, kita pun masih belum tahu seperti apakah ego baru dari Alexis Ness.
Apakah mungkin Ness akan mendapatkan sebuah ego baru untuk bisa mencetak gol dan juga merebut bola itu dari Kaiser serta merebut bola itu dari Inzaghi? Atau Alexis Ness akan menjadi sama seperti Yorio, yaitu dialah orang yang akan menjadi penendang bola terakhir untuk dapat bisa memberikan umpan kepada Inzaghi dan juga Michael Kaiser. Oleh karena itu, mari kita tunggu kelanjutan cerita selanjutnya pada chapter 292 dengan judul Bad Luck, yang artinya adalah sebuah kesialan.